rate yang cukup tinggi, di bawah dari Fredrin pastinya. Dan Barats ini adalah satu hero yang bisa mematikan pergerakan dari Baxia juga. Cuman ini kalau fun fact ya, win rate dari Barats sendiri untuk di MPLPX belum sampai di angka 40%. Jadi ada di 39,71%. Itu angkanya yang kecil ya berarti ya. Dari titik win rate-nya. Tapi untuk farming pattern bagi Barat sendiri, karena pasifnya dia punya kesempatan untuk bisa faster dari melakukan farming. Buat clear lane-nya, buat ambil buff-nya, dia cukup cepat juga dan bahkan mempertahankan stack Barats. Di zaman yang sekarang itu cukup mudah ya, karena dari stack-nya dia sendiri itu cuma butuh 10 stack untuk bisa tetap mempertahankan big guy dia. Tapi Faramis terbuka nih, ada Faramis, ada Baxia. Alright, tapi kalau ngomongin ke arah Faramis dan juga Baxia, ini mulai coba memperhitungkan mereka ingin bermain dengan fight dan juga utility yang sama. Betul. Mungkin dari tadi, Bung, mereka bermain cuma front to back, tapi kayaknya nggak cukup equal. Maksudnya nggak cukup equal, pertama Moskov kita bahas yang paling dekat adalah game 2. Moskovnya udah terlalu well farming, punya item, that's why dia bisa Moskov versus everybody. Mungkin kalau kasusnya di sini goldnya sama dengan Oheb, itu nggak mungkin bisa terjadi, Bung. Betul. Ya kan? Dia cuma kekurangan apaan tadi? Cuma kekurangan Wind of Nature. Tapi kalau sekarang mungkin yang dibutuhkan adalah dengan kondisi seperti ini sebenarnya biasanya kita melihat ada draft di arah Valentina, betul? Betul, tapi ini enggak Novaria. Mereka cari pakai cara yang lain. Mereka mainin chip dan juga mereka mainkan ke arah Novaria supaya sebelum chipnya melakukan rotasi, dipastikan area yang dilandingkan oleh chip itu akan clear. Bisa seperti itu atau ya mereka bisa setup juga nanti muncul nih di belakang dari Sensui misalnya kalau lagi setup ya. Karena kan kita tahu tuh portalnya chip ada di belakang dari Turtle. Jadi bisa jadi muncul di sana juga dan tim fight-nya akan terbagi jadi 2 untuk fokusnya. Tapi Minotaur yang terlepas langsung diambil juga. Jadi ada chip Novaria untuk area mid-nya. Ada Mino, ini tebel banget sebenarnya. Mungkin untuk next band bagi Blacklist sendiri bisa fokus untuk hero yang bisa cepat nge-meltdown ya, atau punya kemampuan untuk physical penetration besar. Mungkin seperti Kari yang bisa nge-meltdown cepat Baxia, Minotaur, dan juga Roger. Tapi kalau untuk EXP lainnya masih lepas dan bisa ngasih damage gede ya. Jelas ada King Dairat ya guys ya. Dan Karinya di ban sendiri. Kari di ban oleh Falcons AP brand. Mereka butuh Kari, mereka butuh Marksman, tapi mereka nggak mau juga ini Karinya bisa cepat menumbangkan Barats. Jadi masih di hold dulu karena memang Barats masih masuk ke dalam kategori hero yang masih bisa di-flex ya. Masih bisa dimainkan sebagai EXP lane. Apalagi Flicker dan juga Detonas Welcome ini akan cukup enak sebenarnya untuk Barats karena dia punya lagi extra range untuk mendekat ke lawannya. Dan last bandnya kalau udah band Marksman ini semua Marksman bakal dihilangkan kah? Gak ada Moskov, mungkin gak ada Cloud juga. Setuju kalau nggak ada Cloud, karena sekarang untuk menutup ke arah Cloud agak cukup sulit. Mungkin saja akan ada kondisi dari sosok Brody yang akan diadu untuk sampai saat ini. Cuma yang bisa dipahami adalah kalau Super Marco tiba-tiba mainin Ixia. Karena lihat dia main front to back. Betul. Dan Super Marco dengan Ixianya, dengan ada full Barats, ini udah bakal selesaiin dengan sangat cepat dari segi dari segi natural run-nya. Ya mereka bisa amanin Yuzong berarti kalau mereka mau ya, biar aman kan buat Ixia. Nah ini Brody dulu. Kalau Brody Ixia Yuzong gak sih? Tapi kalau misal mereka mau ambil Yuzong sekarang belum tentu kiri Ixia. Betul, karena langsung kelihatan kan. Betul, mending amanin Brody dulu yang dipastikan untuk head to headnya dia bisa kuat. Dari tadi kan Oheb lebih pede dengan Brody. Kalau misalnya dia nggak ngambil Brody, ini mungkin aja di kiri bisa Brody. Ini Super Marco loh, jangan lupakan Super Marco dengan Brody-nya. Nathan. Satu hero Nathan. Yuzong kah yang keluar untuk langsung nabrak ke belakang? Atau kalau agak beresiko sebenarnya ya Benedetta pun masih oke gitu loh. Benedetta. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Pew. Ini salah satu sosok orang yang pintar banget. Aku sempat mendengar dari Badan Intelijen Mobile Legends Indonesia ya. Oke. Di saat M-Series. Pew ini adalah salah satu sosok penentu terjadinya comeback dengan draft-draft yang dia pilih. Draft-draft perdebatan yang dilakukan dan dipilih oleh Pew mostly selalu mendapatkan kemenangan untuk Happy Brain. Setuju. Itu saya langsung valid dari Badan Intelijen Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Pas lagi dinas ke M-Series waktu itu. M-Series ya. Tapi, Oke, Beatrix yang muncul bersama dengan kita menarik untuk ini. Menangin early game. Menangin early dan juga ini sebenarnya Beatrix bisa jaga diri sendiri. Lumayan mandiri, punya efek crowd control, clear lane.
Clear yang cepat, clear Netherrealm. Dan bisa main jauh nih kalau lawan Nathan. Arya Vivek. Mhm. Berarti siap-siap guys untuk Clippers Renner Apathy from Super Marco ya guys. Siap-siap kalian semua guys. Oke, dan ada Arlott kembali yang muncul juga. Tadi kira dia mau pakai, atau kalau lebih sedikit berani untuk menangin lane-nya, Dairot gitu loh. Aku lebih suka Yuzong seperti kata Om Wawa bilang. Iya, Jujur Kak. aja, kalau Om Wawa nanya, aku lebih suka Yuzong. Kenapa? Sekarang biarin aja Edwardnya mancing seluruh source skill. Netherrealm bantuin Edward untuk nge-buying time semuanya. Nggak ada nafal yang tidak kok. Iya, gak ada yang bisa ngambil ya. Bahkan dia punya sustain sendiri. Cuma ya balik lagi, ini adalah draft terbaik yang dimiliki oleh Blacklist Internasional dan juga dari tim Falcon Heavy Brand. Oke. Jadi untuk pick yang ketiga yang kalau aku ngeliat sih aku suka buat Blacklist. Ya, buat di draft ya. Kita buat di game yang ketiga buat let's see apa yang akan diperbuat oleh Falcon Heavy Brand juga. Karena berhadapan dengan Faramis ini untuk tim fight kumpul jarak dekat memang bisa dipecahkan ya. Penetrate-nya mungkin bisa atau dengan Nibiru's Passion. Tapi itu adalah nyawa pertama. Di nyawa yang keduanya juga mereka masih punya efek heal seperti Minotaur yang bakal dibawakan juga. Sedangkan untuk Falcon Heavy Brand mereka nggak punya heal sama sekali. Setup mereka adalah setup untuk tim fight. Betul banget, tapi kita bakal menyaksikan the match point from Blacklist International versus Falcon Heavy Brand. Go to the lane, up down. Oleh Beatrix yang muncul sekarang. Kemarin gak ada Beatrix deh seingatku. Tapi Nathan juga yang keluar, ini bisa menjadi batu sandungan ya. Karena kita tahu bagaimana kekuatan untuk Nathan sendiri. Siapapun yang punya item di late game, kayaknya gak ada masalah kalau memang ada di hadapan Nathan sendiri. Sementara Crash Course-nya dipakai, ini untuk Ogwen-nya. Ada sedikit tarik ulur, tapi lebih ke Ogwen yang bakal rugi ya. Karena di sana ada Motivation Roar, bakal ada efek heal yang bisa dimainkan dan bakal membuat mereka jauh lebih sustain juga. Yue bakal coba untuk membuat Ogwen men-trigger flicker, tapi ternyata tidak semudah itu everybody. Ditahan sampai dengan titik yang terakhir dan lihat itu ada 4 flicker loh, gak ada Purify sama sekali juga. Dari kedua junglernya sama-sama dengan emblem tank. Arlott, oke ini menarik karena Arlottnya membawakan satu basic common emblem juga untuk bisa lebih sustain di laningnya dia. Dan lihat Ogwen nggak pulang, nggak recall, tapi dia lebih memilih untuk mengganggu dengan Y-Walk yang dipakai. Alright, dan bahkan di depan sana Oheb akan coba dipaksa. Kalti di standby on position, Retribution dikeluarkan dan first blood di tangan dari Kalti. Itu bagus banget jika masih level 3 dia tahu. Betul banget, dan tambah lagi satu hal Pung, dia gunain Retribution ya ketika waktunya sangat tepat. Turtle masih terlalu jauh. Ya, dan bahkan kalaupun dia mau ada 5 second sebelum turtle-nya spawn juga gak ada masalah sama sekali ya. Dan level 3, dan itu tadi waktu ke atas sana, KLTC juga masih di level 3. Jadi benar-benar mereka all in. Dan bahkan ini akan ada pertukaran dan mereka udah mulai sadar kalau FTC menjadi sebuah hambatan untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Dan bahkan ini dua sedikit mungkin agak terlalu terburu-buru memberikan flicker yang dia miliki, yang akhirnya wasting ketika dia harusnya udah standby dengan flicker dengan final slash di arah Turtle. Dan ya setup sekarang untuk Turtle. Ini setup tipis juga ya. Cepet banget setupnya Pung. Ini setupnya cepet banget dan bahkan membuat mereka mengamankan Retribution mundur ke arah belakang. The power of Retribution, dan ini dia final slash yang tidak ada flicker membuat Edward terperangkap di depan sana. Dan bahkan dengan ada Fantasy membalikan kembali keadaan dan trigger Netherrealm di arah bottom lane, bahkan membuat Edward dan kawan-kawan selamat. Tapi satu hal yang mereka harus lupa. Satu hal yang mereka harus ingat, Oheb di atas tersiksa. Betul, tadi aku ngeliatnya udah sampai main dekat dengan turretnya Oheb ya di atas ya. Ini lumayan dalam banget, Oheb nggak bisa keluar sama sekali berarti. Bahkan bisa saja Netherrealm-nya mereka selamatkan untuk Oheb. Tapi ya yang dibutuhkan saat itu adalah Edward. Ya, dan sekarang juga udah mulai ada pergerakan dari Super Marco sebenarnya di mana Little Wanderer bakal dikasih. Mungkin di mid-nya ini bakal dikasih juga dibuat Super Marco, dan bener dikasih dia dual lane sekarang Ci. Oh, Piu, out of nowhere, as a recall. Membuat sosok Sensui akan terlalu jauh kali ini, bisa mendapatkan level maksimal yang dia miliki dan pas 1600 gold baru di tangan dari sosok seorang Sensui. Ini berat banget ya, apalagi buat Oheb juga. Astral Echo ada. Dan jangan lupakan ya, kita tidak boleh melupakan kombinasi dari Novaria dan juga Beatrix. Ini akan memudahkan dengan perbesaran hitbox 2,5 kali lipat berkat Astral Echo sendiri. Dan dua lane dimakanin, diberikan untuk Super Marco. Bakal lebih cepat untuk menyelesaikan item jelasnya nih. Pung, orange buff dimakan, farmingnya di shutdown.
Rotasi juga dibikin fokus ke arah OHEB. Tapi untungnya Blacklist punya power high ground. Tapi high ground powernya itu di atas menit 15. Sedangkan dari tadi gameplay yang bermain Dibawa. untuk menyampai ke arah menit 20 itu cukup sulit. Iya, benar itu dia. Mereka harus bisa melihat ya. Late game yang belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Di bagian bawah ini masih lumayan tarik ulur juga. Dan BOD next item akan diselesaikan Super Marco nih. Masih menunggu juga sedangkan Starlium Side. Dari Vendor of Heaven nanti akan menjadi item nextnya untuk OHEB sendiri. Sedangkan Edward ternyata hanya bisa bertahan juga. Karena Flap TZ dengan power dia Pakito yang bisa clear lane cepat. Dan sembari dia bisa clear lane cepat, bisa ngasih damage kejutan dari balik lumput. Nah ini nih, ini aku nih. Ini kejutannya. Biarin yang aja. dancing turtle Ogwen, ya kan. Biarin semuanya laningnya masing-masing di clear dulu. Ntar dia tinggal panggil pakai shortcut. Benar, dan ini berarti memudahkan kan buat Flap TZ. Dia bisa plating di bawah, dia bisa clear lane cepat juga. Ini di atas biarin dulu, nanti tunggu rumah atau portal kebuka, baru masuk. Dan problem yang tadi mungkin kita sempat tidak lihat adalah Blacklist menunjukkan di mana ada sosok dari seorang Tuh, Flap TZ datang Edward tuh. yang muncul ke arah mid. Kalau Edward yang nggak muncul ke arah mid, mungkin Flap TZ masih punya ada pikiran, oh ya gue nggak bisa terlalu maju. Nah itu tuh, dan akhirnya dia plating tadi tuh di bagian bawah. Iya itu dia, ketika dari sosok Edward yang muncul menunjukkan batang hidungnya di arah tengah, itu kan bahaya. Ogwen tahu, oke, informasi ada di tengah, Flap bisa maju. Once dia udah lama hilang lagi di tengah, berarti dia mundur ke arah belakang. Tapi lihat, OHEB almost is never enough. Entropy is on point tadi. Bener-bener tadi depan mukanya dia, kalau dia entropy sedikit terlambat, itu minimal 1/4 darahnya dia. Ya kena entropi ke belakang ya agak rugi memang, apalagi entropi yang sekarang kalau putus kan nggak ngurangin cooldown juga meskipun memang secara percepatan cooldown itu lebih cepat juga, tapi Sensui lagi-lagi masuk sendirian nih. Oke, tapi nampaknya Super Marco bakal coba di take down. Masih bisa selamat Super Marco, tapi nampaknya di arah bottom lane Edward Final Slash. One last chance untuk dirinya bisa selamat, dimaksimalkan tapi Flap TZ nggak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya terhadap sosok seorang Edward. Pertukaran terjadi dengan ada turret, membuat Blacklist International setidaknya ada napas sedikit. Oke, itu flicker jab yang manis banget tadi dari Flap TZ juga. Hunter Strike untuk first item dia Tough Boots. Jelas butuh Tough Boots ini untuk bisa mengurangi ya efek dari crowd control yang bisa dimainkan oleh lawan. Dan Super Marco ya agak sedikit berbeda, satu Swift Boots dipegang oleh dia sekarang, menambahkan untuk attack speed tambahan lagi. Setidaknya Super Marco udah pakai flickernya untuk bisa pecah rekornya. Sekarang kayaknya Super Marco possible. Bisa ya? Possible tinggi. Tapi tadi dia pakai itu yang sampai terakhir kali loh. Maksudnya ya dia nunggu sampai dia mungkin ada kesempatan dia bisa tumbang baru dia cabut. Iya. Dia sampai titik darah penghabisan tuh, kalau memang nggak bisa dipakai, jangan dipakai tuh flicker. Trigger ininya, trigger disiplinnya sangat baik. Dan bahkan kalau ngomongin sniper dengan adanya Novaria Astral Echo, ini bakal enak banget. Ren Rapatinya bisa on point, dibantu lebih on point. Dan ke arah belakang Super Marco akan pecah record kali ini. Dan Super Marco menuju ke arah belakang. Finally, Super Marco record kali ini akhirnya pecah dengan kematian dia untuk pertama kalinya, Opung. Yes, akhirnya ya, The Untouchable tersentuh juga. Tapi itu karena memang posisinya Super Marco, lihat tuh Ji. Offside. Itu dalam banget. Offside dan dia tidak memiliki flicker. Dia udah overconfident. Ya, ini gimana gak overconfident bro? Dia udah dapetin 0 death berapa kali. Dan bahkan lihat datang lagi Super Marco kali ini dengan sangat cepat sigap. Dan Ogwen kembali dengan chipnya. Memiliki makro gameplay yang sangat berbahaya. Dan ternyata kita lihat di sini seluruh gameplay dari Falcon Epi Brand itu jalan kalau Ogwen pakai chip. Iya. Dengan rotasi yang sangat cepat. Ini chipnya juga selalu membingungkan lawan ya, karena tadinya kan Super Marco butuh waktu nih buat jalan kaki ke turtle, dibukain portalnya karena ada, ya tinggal pakai portal yang ada di base-nya dia untuk langsung ke titik penjemputan ya, ke titik shortcut. Wah, dan Missile Expert ini kelihatannya cukup membantu banget untuk Missile Expert mengeluarkan lawan ya, yang lagi sembunyi nih. Di belakang turret, taruh di sana bisa langsung keluar juga. Dan akhirnya OHEB punya item kedua, Starlium Side yang dibeli, tapi mungkin dari Super Marco yang terlanjur jadi cepat banget tuh, 5.600. Punya Fury Hammer, 1 BOD, nextnya Malefic harusnya. Malefic Roar gitu. Dan ini masih belum berhenti di sini, masih diterusin juga Missile Expert ini untuk mancing keluar. Positioning yang dipakai oleh Ogwen ada di titik atas, shortcutnya bisa ke bawah jelas ini untuk mengcover Super Marco. Oke. Buat para pasukan dari tim Blacklist International, mereka cukup kebingungan untuk mencoba menetralisir jungle terlebih dahulu. Dan bahkan dia nggak bisa sendiri atau berdua. Mereka netralisir jungle sampai 5-man rotate. Iya. Dan mereka butuh OHEB ya, tapi OHEB juga sekarang nggak dalam kondisi bagus, 0-3
untuk Oheb selalu bisa di-gap tadi apalagi di awal ya. Langsung dikontrol oleh Falcons Epic Brain. Dan lihat bagaimana Falcons Epic Brain ini sembunyi semuanya. Mungkin hanya menyisakan chip nanti, menyisakan kehadiran dari Oakwen ini untuk selalu bisa membuka. Dan Oakwen pun belum ada poin asis sama sekali. Melty Pro, Super Marco. Super Marco. Dia ingin jebolin minimal Sensui-nya kalau misalnya tiba-tiba dia ada Blade Armor. Minimal dia bisa nembak ke arah belakang dengan sangat instan. Damage-nya nggak bisa dibendung dan mungkin sekarang kondisinya kalau misalnya Super Marco mau win of nature atau nggak dia nggak mau win of nature tapi langsung menuju ke arah si Halberd maybe untuk bisa nembusin ke arah Sensui dan juga Haji, itu juga boleh. Ya betul. Karena win of nature juga nggak bisa Tahan. nggak bisa nahan Oheb kan. Ya betul Rose Gold sekalian. Iya, Rose Gold masih boleh lah, Rose Gold untuk Oheb atau mungkin antisipasi dari Edward. Tapi yang bisa aku lihat kayaknya Super Marco Hunter Strike juga boleh loh. Hunter Strike juga boleh. Hunter Strike, Full okay. penetration. Ya tuh. Kelihatan dengan Astral Echo langsung mundur semua, jaga posisi di belakang. Karena mereka tahu juga ya, dari minimapnya kalian lihat tuh. Jauh juga positioning yang dimainkan oleh Flaptisi. Tapi jauh-jauhnya nih. Nggak ada selama gunanya. ada shotgun, nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Iya, justru yang bahaya malah Blacklist nih. Tapi ini yang mungkin bisa membuat kan banyak pencerahan kalau misalnya ketika chip dilakukan dengan adanya hero yang bisa split push, ini sangat menguntungkan sekali untuk mereka. Iya, kalau ada chip ya. Karena yang lagi split push, lagi mau digeng, 2 pemain dikirim ke sana. Oh my god, Haji. Itu double jab yang dikeluarkan Haji setengah darah. Jangan sampai dan Super Marco ternyata lebih ofensif. Memiliki have to seize. Dan kali ini perpasukan dari tim Blacklist International. Udah ada shortcut yang terbuka. Jangan sampai dia sembarangan untuk melakukan kontes. Ada baiknya memang mereka punya high ground defender yang kuat. Mereka punya Oheb dengan Nathan. Ada baiknya mereka mundur, bermain di high ground. That's it, Om Wawap. Sampai waktunya mereka bisa membalikan keadaan. Oke, di Super Marco malah mau masuk ke dalam portalnya. Oke. Ya, tapi bermain super ofensif juga. Mungkin Super Marco di sini. Heptasis yang dibuy tadi bermain dengan penetration berarti. Ada extra penetration dari Virus Hammer lagi. Virus Hammer yang kedua tadi. Virus Hammer lagi? Enggak. Tadi satu Virus Hammer. Satu Virus Hammer. Satu Virus Hammer. Dan Super Marco iya, aku kira menuju ke arah sosok dari Hunter Strike, tapi ternyata mereka mau menuju ke arah Win of Nature itu. atau Demon Hunter ya, betul ada Demon Hunter juga. Kayaknya lebih ke arah Demon Hunter kalau misalnya aku mau ya, sekalian. Tapi rapi banget loh Falcons lihat. Falcons AP-nya mereka tiap kali dapat objektif. Lane-nya selalu bisa jalan sih. Iya, makro gameplaynya tinggi banget bisa kita bilang. Dan bahkan lihat di sini view-nya spamming terus apapun yang bisa dia lakukan. Membuka dan UE-nya bahkan nggak bisa dapetin stuck dari pasif yang dia miliki. Nah, tapi Kaltisnya cuma taruh missile X. Waduh, Oheb. Oheb itu hati-hati. Tidak boleh terlalu dini. Dia berada di garis depan. Dan bahkan Super Marco masih memiliki Run Rapati. Di depan sana Edward Sakaratul Maut. Dan bahkan Super Marco masih bertahan. Mundur ke arah belakang Oguan. Membuka portal di sana dan gak ada yang masuk. Karena kalau semuanya masuk, keadaan bisa berbalik. Dan ingat dia Nathan. Nathan dipegang oleh Oheb. Ya, pada Nathan yang bisa membersihkan portal juga ya. Mungkin buat info buat kalian juga, portal sebenarnya itu bisa dipecahin. Cuma memang butuh waktu ya. Dan Nathan tuh kalau punya item, dia cepet banget untuk bisa hancurin shortcutnya punya chip. Tapi ya itu tadi butuh item juga. Oke, Super Marco kali ini dari Nathan, dari seorang Oheb akan coba ditabrak oleh seorang Flaptasy. Flicker forward defensif dari Oheb, shutdown pun terjadi finally. Akhirnya mereka menghentikan pergerakan dari sosok Flaptasy. Dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh Flaptasy, tidak bisa menumbangkan Oheb karena Oheb masih memiliki Flicker. Ditambah lagi kita tahu ada Haji di sini. Oheb menuju ke arah Wind of Nature. Ya dia butuh Wind of Nature-nya secepat mungkin ya. Holy Crystal juga sudah punya. Dan ini udah enak dengan 3 item damage yang dipegang oleh Oheb sekarang. Semasa dia nggak ketangkap di belakang, akan sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Blacklist. Tapi Astral Echo dan juga adanya Renor Apathy dari Super Marco ini loh yang menjadi tanda tanya apakah memang dari Oheb-nya bisa survive juga. Karena tadi kan kita lihat sekali tembak dengan 1 Astral Sphere dia harus kembali ke base. Ini untuk regen lagi HP yang hilang tadi. Harus terbayarkan semuanya. Dan agak sedikit berbeda memang dari Blacklist-nya, di mana Blacklist mereka jelas tidak mau untuk melakukan kontes head to head. Mereka memilih untuk split aja, hanya akan memunculkan Oheb dan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk bait juga. Karena yang dibuka Oheb berarti ada kemungkinan dibiarin. Dan kalau ada yang coba untuk pick ke Oheb-nya di belakangnya sudah siap, tadi ada Arlot, ada Minotaur. Dan akhirnya udah bubar semua untuk bottom lane, kembali reset positioning. Ya, betul sekali. Dan mungkin yang harus mulai diperhatikan di sini, Ogun nggak bisa ngebet seperti tadi lagi. Ogun nggak bisa terlalu lama, karena sosok dari seorang Nathan Oheb ini udah sangat kuat untuk bisa melenyapkan dia dalam sepersekian detik saja. Runner Apathy from Super Marco.
Kali ini membuat Edward harus mundur ke arah belakang. Kembali lagi kondisi yang sudah dipegang dari tim Blacklist kembali harus diulur. Kenapa diulur? Edward harus pulang untuk laning dan Edward juga harus pulang untuk bisa recall dengan darahnya yang sangat siap untuk tim fight sebelum ini. Ya, ini kan masih ada chip ya untuk buka shortcutnya, jadi memudahkan nanti. Shortcut telah dibuka. Kali ini para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka menutup begitu saja portal yang telah dibuka. Tapi nampaknya di arah bottom lane. One by one situation antara Flaptizzy dan juga Edward masih cukup alot, Opung. Ya, masih lanjut terus juga, dari itu dia tadi ya, shortcut yang langsung cepat banget. Itu udah bisa dipecahkan sekarang. Jadi jawabannya sekarang sudah punya, tinggal tim fight-nya nih. Kalau harus serapi mungkin bagi Blacklist kalau mau menang tim fight. Oke, Yue coba untuk kontrol mid-nya, sedangkan di arah bottom lane berhasil mendapatkan best turret. Super minion free untuk para pasukan dari tim Falcon, Epic Brain. Blacklist mereka benar-benar termakan dengan gameplay yang dimiliki dari tim Falcon, Epic Brain. Waktu yang cukup banyak dimainkan oleh mereka. Dengan ada damage yang terbuka, Ogre mencoba untuk memberikan damage di arah belakang. Tapi lihat Haji seorang diri. Haji, one last man standing di arah top lane. Tapi Netherrealm-nya untuk seorang Haji tidak akan cukup worth it. Meanwhile, Oheb, para pasukan dari tim Blacklist International udah tidak ada lagi win of nature untuk sosok seorang Oheb. Mereka harus mundur ke arah belakang. Oheb akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim Blacklist. Oheb tershutdown, gak ada gameplay dari Oheb yang bisa menahan Falcon Epic Brain. Nah bahkan Edward kali ini harus mencari bulan-bulanan warga bersama dengan Haji. Miskomunikasi yang dilakukan oleh tim Blacklist International. Haji, miskomunikasi sudah pasti Opung Wawa itu. Iya, dia lompat sendirian dan itu masih berusaha di follow up juga. Yue berbaik hati untuk naik ke atas tapi ternyata masih gagal. Masih gagal begitu saja. Bahkan para pasukan dari tim Blacklist International mereka masih memiliki kesempatan untuk melakukan defense. Walaupun dua base turret mereka telah pecah. Setsui masuk ke dalam area yang salah. Ini Super Marco terlalu sakit, dia bisa diberikan tembakan tidak ada Netherrealm. Super Marco benar-benar menggila dan Runner apatinya for nothing. Ya, tapi itu cuma sebuah ancaman juga di mana akhirnya Falcon AP Brand terbuka untuk mendapatkan lore dan ini menjadi salah satu lore yang nggak mungkin dikontes juga ya. Karena tanpa power retribution sekarang, semua akan jatuh ke tangan dari Falcon AP Brand. Damage deal-nya juga bahkan dipegang oleh pemain-pemain dari Falcon AP Brand. Opung, dia mengikuti tempo permainan Falcon AP Brand. Iya. Buying time, dancing war, diikutin pada Blacklist yang punya keuntungan waktu itu. Iya, dan itu sayang sekali juga ya. Tadi pada waktu portal sudah sempat buat dipecahkan. Aku kira mereka bisa start tadi ya buat lore-nya. Dan semua item sudah selesai sekarang. Ini untuk Super Marco Rose Gold Meteor. Ada di sana, full item. Sedangkan Demon Hunter Sword. ini ada Demon Hunter Sword. Ini udah lengkap banget. Ini Virus Passion akan sangat terasa damage-nya. Atas Haji bocor tadi ya. Ya, sangat bocor. Apalagi kan di combo nih dengan Astral Echo. Oke, tapi itu di arah top lane akan menjadi best turret yang free sebelum Lord Eh. muncul. Oh, Pure! Pure! Oh my god, no! Him for high ground defender ini bencana! Gak ada Oheb untuk menyelamatkan. Biasanya demikian dari Blacklist International. Wave terdorong di tiga lane berbeda. Sensui, desperate move dilakukan dan bahkan kehilangan dengan Runner Apathy. One last hit dari sosok Sensui. Spray down, tembakan peringatan. Liberus Passion, shutdown pun terjadi. Fokus ke arah Super Marco, tapi nampaknya tidak terlalu berimpact. Dan looking for wipeout. Falcon Epic Brand, juara dunia bertahan. Berhasil menumbangkan Blacklist International. Lagi kita melihat bagaimana ancaman yang terjadi tadi. Dengan adanya Novaria, Nathan nggak bisa berbuat banyak juga.